Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gloria William, dengan NIM 213304010141. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Medan. Dengan ini akan menyampaikan video materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen saya Bapak Dr. Hotua Samosir. Seperti biasa, sebelum memulai video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Kutipan ini dari Albert Einstein. Di video kali ini kita akan membahas 6 subtopik, yaitu 1. Ancaman atas sistem informasi akuntansi. 2. Mengapa ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Ketiga, tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Keempat, klasifikasi pengendalian internal. Kelima, lingkungan dan aktivitas pengendalian. Dan yang keenam, ringkasan. 1. Ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ada 4 ancaman. Yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware. Ketiga, tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kesalahan yang tidak disengaja karena keteledoran, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Dan yang keempat, tindakan yang disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. 2. Mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Ada 3 alasannya. Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Dan yang ketiga, memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. 3. Tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut ini. 1.
pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. 2. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal yang saling berhubungan. 1. Lingkungan pengendalian. Kedua, aktivitas pengendalian. Ketiga, penilaian resiko. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pengawasan atau monitoring. 5. Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. 1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Ketiga, struktur organisasional. 4. Badan audit Dewan Komisaris. Kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. 1. Otoritasi, transaksi, dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Dan yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. 6. Ringkasan. Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern ada 4. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi atau preventive controls dan pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambilkan tindakan. Elemen pengendalian ada 3, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan
prosedur pengendalian. 1. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. 2. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, desentralisasi maupun sentralisasi. 3. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi, semuanya itu tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. 4. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya, metode ini tercermin dalam suatu bagian organisasi. Metode pengendalian manajemen lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif melalui penganggaran, laporan pertanggungjawaban dan audit internal. 5. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko. 6. Pengaruh ekstrim. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh atas pengendalian intern perusahaan. Elemen yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Dan elemen yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 5, yaitu 1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan dan transaksi. 2. Pembagian tugas. Ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. 5. Pengecekan independen terhadap kinerja. Penjelasan dari prosedur pengendalian tersebut. Pertama, penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksanakannya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena
Otorisasi membatasi aktivitas transaksi yang hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Kedua, pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, pencatatan, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya yang terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya. Dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan juga biaya suatu organisasi. Biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Dan yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan dan dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen, selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, dan unit fungsi pencatatan, untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Ada 3 pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. 1. Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut, atau people oriented. 2. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi penggeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer, atau computer oriented. Ketiga, pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan. Data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar pada perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi dalam manual sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok atau operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh, dalam sistem manual persediaan barang, pembersihan dilakukan dalam fungsi operasi, yaitu pembelian, dan fungsi penyimpanan, yaitu gedung, dengan fungsi akuntansi, yaitu pencatatan persediaan.
sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antar fungsi untuk mengetahui jumlah sistem yang ada dari sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pesanan pembelian. Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. 1. Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. 2. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. 3. Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. Untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer dan untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi 1. Prosedur penelahan dan pengesahan sistem baru. 2. Prosedur pengujian program. Ketiga, prosedur pengubahan program. Dan yang keempat, dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data dapat meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan fungsi pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari perubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber jadi machine readable form, password yang digunakan untuk menggunakan dan mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang dilindungi dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Sekian dari video kali ini. Ditunggu video selanjutnya yang berjudul Konsep Dasar Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa.